Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya cintai, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan pembelajaran atau belajar di rumah walaupun di rumah kita tetap harus belajar yang rajin dengan dipantau oleh Bapak Ibu guru dari madrasah. Mudah-mudahan dengan ini anak-anakku semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua yang sangat kami cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini anak-anak belajar bersama Bapak Guru, yaitu buku atau mapel tema 1, subtema 3, materi pelajaran bahasa Indonesia dengan teks ya. Anak-anakku semua, sekarang anak-anak bisa mendengarkan teks yang bertema atau berjudul pelestarian flora dan fauna. Nah, anak semua, beberapa jenis flora dan fauna sekarang ini berada di ambang kepunahan ya. Apa itu flora, anak-anak? Flora itu dunia tumbuhan ya, dunia tumbuhan, dunia bermacam-macam jenis tumbuhan yang ada di dunia, itu namanya flora. Sedangkan fauna adalah semua jenis bermacam-macam hewan yang hidup di dunia ya, itu adalah yang dimaksud dengan flora dan fauna. Flora dan fauna tersebut diburu oleh manusia ya, untuk tujuan tertentu, maupun tempat hidupnya dirusak manusia untuk dijadikan lahan pertanian, kemudian perumahan, industri, dan sebagainya. Bukan hanya ulah manusia ya, yang dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna. Bencana alam juga dapat mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna ya, seperti adanya gempa bumi ya, dan gunung meletus. Selain itu ada kompetisi atau persaingan antar makhluk hidup juga dapat menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup lainnya ya, contohnya macan tutul ya, harimau ya, ini mampu membuat persaingan yang lemah akan terdesak ke wilayah lain atau bahkan mati kelaparan secara massal yang menyebabkan kepunahan. Anak-anak semua yang saya cintai dan saya banggakan, pelestarian flora dan fauna sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kepunahan. Pelestarian ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun kita sebagai manusia dan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus ikut menjaga kelestarian flora dan fauna serta lingkungannya. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna serta lingkungannya ya, kita dapat memulai dari lingkungan terkecil ya. Misalnya tempat tinggal ya, misalnya tempat tinggal kita dengan tidak membuang sampah sembarangan ya. Ini juga termasuk memelihara kelestarian lingkungan. Pemeliharaan hewan tertentu oleh pribadi, misalnya memelihara hewan langka ya, sebaiknya tidak dilakukan, melainkan kita serahkan kepada lembaga yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan seperti kebun binatang.
perburuan liar yang dilakukan untuk menangkap hewan langka harus dihindari, dan melakukan hubungan dengan untuk menangkap hewan langka atau bagian dari tubuh hewan-hewan tersebut. Kesadaran manusia akan pentingnya keseimbangan alam diharapkan sekali dalam usaha pelestarian flora dan fauna. Anak-anak semua, itulah sedikit dari keterangan mengenai pelestarian flora dan fauna, ya. Tentunya pelestarian flora dan fauna itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, tidak hanya kita serahkan pada pemerintah saja, ya, namun kita juga harus turut menjaga pelestarian lingkungan kita, ya. Selanjutnya anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan teks pelestarian flora dan fauna. Ya, sekarang Bapak Guru mau memberikan tugas anak-anak untuk mencari bacaan, ya, baik dari koran atau buku-buku cerita, ya, yang intinya tentang pelestarian flora dan fauna. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.